Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya Denius Fahri Rijal. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, tetapi kita ada tema yang cukup berbeda dari dua video sebelumnya. Di video-video sebelumnya kita banyak membahas mengenai software arsitektur dan engineering proses serta leadership. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai code quality. Adapun tema kita kali ini berhubungan dengan database. Tepatnya judul kita kali ini adalah MongoDB Design Pattern. Baik, kita mulai penjelasannya. Saat merancang skema database pada sistem database MongoDB atau NoSQL pada umumnya, kita harus memulai dengan pertanyaan yang mungkin pertanyaannya tidak pernah kita pertimbangkan, tidak pernah kita pikirkan saat kita menggunakan sistem database tradisional atau sistem database RDBMS atau SQL seperti MySQL ataupun Postgre serta database RDBMS lainnya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang harus kita cari jawabannya dan harus kita pikirkan ketika kita menggunakan sistem database MongoDB, khususnya ketika kita merancang skema database-nya. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah: apakah kardinalitas relasi atau derajat relasi tersebut? Sedalam apakah relasi ini akan terjadi? Nah, saran pendekatan untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, yaitu kita perlu mencirikan atau mendalami relasi 1 ke N dengan nuansa yang sedikit lebih dalam. Misalkan, apakah itu relasi 1 ke sedikit, 1 ke banyak, atau 1 ke sequential, ataupun mungkin dalam artian many to one. Jadi, relasi 1 ke N dapat diterjemahkan menjadi lebih dalam. Kita akan menggunakan format berbeda untuk memodelkan relasi ini bergantung pada pemilihan dari hasil pencirian relasi 1 ke N tadi. Jadi 1 ke N ini bisa menjadi 1 ke sedikit, bisa menjadi 1 ke banyak, ataupun bisa menjadi 1 ke sequential. Berdasarkan apa? Berdasarkan analitik dan analisis kita ketika kita merancang skema database untuk MongoDB ini. Nah, fakta di lapangan, ya, ini suatu fakta yang bukti sering banyak dilakukan, yaitu banyak yang memulai menggunakan MongoDB sebagai basis data mereka, dan ketika merancang skema database-nya, mereka berpikir bahwa cara terbaik memodelkan relasi 1 ke N ini adalah dengan memasukkan atau melakukan embedded subdokumen ke dalam dokumen utama atau ke dalam dokumen induk. Nah, dokumen dalam sistem database MongoDB ini sebenarnya seperti row pada tabel RDBMS. Hanya karena kita dapat mengembed dokumen, ini bukan berarti kita harus selalu melakukan
proses embedded ini. Contoh embedded adalah dari database, misalkan database user ataupun mungkin informasi pengguna, maka selain ada nama, selain ada informasi lainnya, maka biasanya ada informasi kontak dengan address. Nah, biasanya kontak ini kan banyak ya, bisa ada phone number, email, bahkan address juga kan memiliki ada lebih dari satu. Nah, umumnya pendekatan yang sering dilakukan, dokumen kontak dengan address ini di-embedded ke dokumen user. Nah, ini adalah tradisional ataupun cara-cara yang umum dilakukan ketika mendesain MongoDB tadi. Oke. Nah, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan selain kita melakukan embedded, yaitu kita bisa menggunakan pemodelan satu ke sedikit. Contoh yang mewakili relasi satu ke sedikit adalah relasi antara person dengan address atau relasi antara user dengan address. Ini merupakan contoh yang bagus untuk kita terapkan teknik embedded. Kita dapat menyimpan data address berupa array dan menyematkannya ke dalam objek person ini. Nah, di sini contoh, misalkan kita punya dokumen person, namanya adalah cat monster. Lalu dia punya serial number. Nah, lalu si cat ini memiliki embedded objek dari address, ya. Jadi dia memiliki dua alamat dari rumahnya. Ini contoh terbaik penggunaan pemodelan satu ke sedikit. Nah, selanjutnya adalah pemodelan satu ke satu. Nah, relasi satu ke sedikit ini dapat turun menjadi relasi satu ke satu. Jadi dari pemodelan satu ke sedikit yang tadi di mana ada person dengan address, dia bisa menjadi turun ke relasi satu ke satu jika bagian detailnya cuma memiliki satu objek. Contohnya seperti berikut. Namanya adalah Ju, lalu addressnya cuma hanya ada satu. Ini contoh embedded yang cuma ada satu embedded objek. Oke. Keuntungan yang dapat kita pelajari dari model satu ke sedikit ataupun satu ke satu adalah, pertama, kita bisa melakukan efisiensi dalam proses query. Teknik embedded memungkinkan kita untuk melakukan satu kali query dan mendapatkan data embedded detail satu kali proses. Seperti mengambil seluruh address dari seorang person dalam satu langkah. Hal ini mengurangi jumlah query yang dibutuhkan dan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan data terkait. Kedua, keuntungan yang dapat kita pelajari adalah mengurangi redundansi data. Dengan menggunakan teknik embedded ini, kita dapat menghindari redundansi data yang mungkin terjadi jika kita harus menyimpan informasi yang sama secara berulang dalam entitas yang berbeda. Ini dapat menghemat ruang penyimpanan dan tentunya dapat mengoptimalkan basis data tadi.
Nah, selain keuntungan, ada juga kerugian dari sistem satu ke sedikit ini. Nah, kekurangan yang dapat kita pelajari pertama adalah keterbatasan query. Salah satu kerugian utama dari teknik embedded adalah sulitnya melakukan query yang kompleks atau mengambil data yang terkait dengan entitas yang tertanam atau embedded yang kita butuhkan secara terpisah. Misalnya jika kita ingin menampilkan semua data person yang tinggal di New York, dapat menjadi tugas yang sulit. Kenapa? Karena entitas address ini tertanam atau terembedded secara sekaligus dalam entitas person. Dan si address ini tidak dapat diakses secara langsung. Kenapa? Karena tadi address selalu ada di dalam person. Jadi tidak ada dokumen sendiri untuk dokumen address. Kekurangan kedua adalah keterbatasan pembaharuan data. Teknik embedded dapat menyulitkan di kemudian hari apabila kita akan melakukan update data atau pembaharuan data. Terutama jika data yang tertanam harus diperbaharui secara terpisah. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam menjaga konsistensi data jika terjadi perubahan informasi. Lalu kekurangan lainnya adalah kompleksitas dalam pemodelan data. Dalam kasus data yang sangat kompleks, penggunaan teknik embedded dapat menyebabkan model data menjadi lebih rumit dan sulit untuk dikelola. Jadi seperti tadi dijelaskan, datanya menjadi kompleks untuk kita tanggulangi atau untuk kita olah. Kekurangan lainnya adalah ketergantungan struktur data. Ketika menggunakan teknik embedded, struktur data menjadi lebih kaku dan sulit diubah tanpa mengganggu aplikasi yang sudah ada. Jika perlu mengubah bagian tertentu dari data, hal ini menjadi cukup lebih rumit. Nah, dengan memahami keuntungan dan kerugian teknik embedded, maka kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apakah teknik embedded ini cocok untuk kebutuhan aplikasi atau proyek kita atau tidak. Jadi itu salah satu teknik yang biasa digunakan, yaitu teknik satu ke sedikit yang bisa berubah menjadi satu ke satu dengan berbagai kelebihan dan berbagai kekurangan yang dapat kita pelajari. Oke, kita lanjut ke pembahasan pemodelan kedua, yaitu pemodelan satu ke banyak. Contoh yang mewakili relasi satu ke banyak adalah relasi antara misalkan dokumen produk dengan dokumen part. Satu produk akan memiliki banyak part. Lebih detailnya, satu produk akan memiliki ratusan part, akan tetapi satu produk ini tidak mungkin memiliki sampai jutaan part. Jadi, contoh dari relasi yang dapat mewakili pemodelan satu ke banyak adalah relasi antara produk dan part ini, di mana dicirikan bahwa subdetailnya tidak memiliki jumlah yang terbatas, ya, jumlah yang tidak terbatas, tetapi subdokumennya walaupun banyak tetapi terbatas pada satu number tertentu. Nah,
Ini merupakan contoh yang bagus untuk kita terapkan teknik referensi. Jadi pemodelan satu ke banyak dapat kita implementasikan dengan menerapkan teknik referensi. Kita akan menyimpan data part dalam bentuk array berupa objek ID dari part-part atau dari dokumen-dokumen part dan menempatkannya ke dalam produk. Jadi dalam pemodelan satu ke banyak ada dokumen khusus untuk produk dan ada dokumen khusus untuk part. Lalu si part ini kita referensikan ke produk. Ya, jadi di dalam dokumen produk tadi dijelaskan ada array dari objek ID part-part tadi. Oke. Pada pemodelan satu ke banyak ini, tiap produk akan memiliki dokumen tersendiri dan memiliki banyak objek part berupa array dari part ID. Jadi ini penjelasannya lebih dalam. Nah, dengan demikian untuk mendapatkan data-data part dari sebuah produk, kita harus melakukan query tersendiri. Artinya kita harus melakukan 2 kali query yang kita lakukan dalam aplikasi kita. Jadi kita melakukan query produk tertentu ya. Dari apabila kita sudah mendapatkan produk yang kita cari, baru kita untuk mencari detailnya kita harus melakukan query lagi. Jadi ada dua kali query untuk mendapatkan data yang detail. Artinya data produk dan data part dapat kita dapatkan atau dimiliki dengan cara 2 kali query. Nah, ini contoh query yang dapat dilakukan. Ya, pertama adalah melakukan pencarian produk. Ya, misalkan kita mencari produk dengan katalog numbernya 1, 2, 3, 4. Lalu setelah dapat maka kita cari partnya dengan data produk tadi. Nah, perhatikan untuk meningkatkan performa kita harus memiliki index untuk katalog number. Kenapa? Karena kan ini pencarian berdasarkan katalog ya di dalam produk. Sedangkan pada part ID sendiri tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena otomatis akan memiliki indeks. Kenapa? Karena dikarenakan sebagai primary key pada dokumen si part. Oke, selanjutnya apa yang dapat kita pelajari dari pemodelan satu ke banyak ini? Keuntungan yang dapat kita pelajari, pertama, kita bisa melakukan pencarian yang mudah. Jadi teknik referensi memungkinkan pencarian atau akses ke bagian detail dari entitas induk dengan lebih mudah. Anda dapat dengan cepat merujuk ke tabel detail tanpa perlu menggabungkan data secara langsung. Kedua, keuntungan yang dapat kita pelajari adalah update data secara individu. Salah satu keuntungan utama teknik referensi adalah kemampuan untuk melakukan pembaharuan data secara individu pada tabel detail. Terlepas dari tabel master atau tabel induknya, nah ini memungkinkan Anda untuk mengelola data dengan lebih fleksibel dan lebih spesifik. Oke, selain keuntungan, ada juga kerugian dari teknik referensi ini.
Salah satu kerugiannya adalah akan terjadi nanti ganda query atau proses query yang lebih dari satu. Jadi salah satu kerugian dari teknik referensi adalah kebutuhan untuk melakukan 2 kali query atau lebih untuk mendapatkan detail yang kita butuhkan. Pertama, kita perlu mengidentifikasi entitas yang dirujuk dan kemudian kita perlu mengambil data detail dari tabel atau dokumen yang terpisah. Nah, hal ini dapat mengakibatkan overhead dalam hal kinerja dan latency. Maka tadi di awal untuk melakukan untuk meningkatkan performance, maka ada beberapa yang harus kita lakukan, termasuk di salah satunya adalah indexing yang optimal. Kekurangan lainnya adalah potensial denormalisasi. Teknik referensi memiliki potensi untuk menghasilkan struktur data yang lebih denormalisasi, terutama jika ada banyak tabel referensi. Nah, hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan basis data menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Penting untuk mempertimbangkan baik kekurangan atau maupun kerugian dari teknik referensi ini dalam mendesain basis data Anda. Juga perlu dipertimbangkan solusi denormalisasi jika Anda ingin mengatasi masalah ganda query. Namun, kita harus melakukannya dengan hati-hati untuk menjaga konsistensi data. Artinya, proses denormalisasi ini seperti yang umumnya kita ketahui dalam relasi itu kan ada relasi antara A dengan B. Nah, dengan proses denormalisasi biasanya data-data dari B itu sebagian dimasukkan ke ke tabel A tadi. Oke, selanjutnya adalah pemodelan satu ke skolion. Ini agak susah mengartikan relasi satu ke skolion ini dalam bahasa yang sederhana ya. Kita coba menjelaskan dengan memandangnya secara terbalik sebagai relasi banyak ke satu. Contoh yang mewakili relasi satu ke skolion adalah sistem log ya. Sistem log akan menampung log sistem dari berbagai mesin atau server. Contoh lebih detail adalah seperti sistem log yang umum seperti Sentry ataupun mungkin CloudWatch. Ini juga merupakan contoh klasik dari relasi parent referensi dengan memiliki dokumen tersendiri. Untuk data host berupa server dan dokumentasi log message yang memiliki host ID dokumen. Jadi pada satu data log message memiliki satu data host ID. Nah, pemodelan satu ke skolion ini dari penjelasan tadi, dokumen host dan log dapat disimpulkan bahwa relasi ini bisa kita pandang sebagai relasi banyak ke satu. Jadi banyak log message yang terhubung dengan satu host. Untuk mencari 5000 log per host, tentu kita dapat melakukan query seperti berikut. Oke, jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan tadi, dalam menerjemahkan relasi satu ke banyak yang umumnya kita lakukan dalam relasi sistem database tradisional atau sistem database RDBMS, harus kita terjemahkan menjadi relasi yang lebih dalam apabila kita menghandle sistem database MongoDB.
Jadi apakah relasi satu ke banyak itu lebih mencerminkan embedded atau mencerminkan referensi atau bahkan mencerminkan parent referensi. Nah, itu mungkin teman-teman pembahasan singkat kita mengenai pemodelan dalam mendesain skema database pada MongoDB. Selanjutnya kita nanti akan bahas topik yang lebih expand dan kita cari cara mendesain skema database yaitu pada bagian referensi dan denormalisasi. Jadi tunggulah pembahasan kita kedua mengenai desain skema database pada MongoDB ini di bagian kedua yaitu pada referensi dan normalisasi. Sekian mungkin dari saya teman-teman, mudah-mudahan video kali ini cukup membantu teman-teman dalam mendesain skema database MongoDB. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya apabila informasi ini sangat berguna. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih like di video kami kali ini. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.